Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan Baik, bahagia selalu. Amin, amin ya. amin. Piala Dunia masih berlangsung, tapi wakil Asia yang tersisa, yaitu Jepang dan Korea Selatan kan harapannya saya berharap sebenarnya mereka bertemu di perempat final. Tapi kenyataannya mereka bertemunya di bandara mau pulang. Terus Iya, ketemunya di iya, iya. bandara bukannya tekel-tekelan malah loh bro, ngapain lu di sini? Kalah juga ya? Dua-duanya kalah. Iya, iya. Akhirnya tidak ada sisa nih pemain tim Asia di Piala Dunia dan semuanya gugur di babak gugur yang pertama di 16 besar ya. Bro Ipung, ada komentar Betul. bro? Iya, memang kalau kita rujukannya ya pada fase-fase gugur, tentu intensitas pertandingan akan lebih meningkat. Pressure juga akan lebih meningkat, kemudian kualitas tim yang dihadapi juga tentu tambah nih, bertambah kualitasnya. Mhm. Memang kalau kita lihat pada ini ya, pada peluang sebetulnya peluang terbesar justru saya lihat pada di tim Jepang ya, karena dia akan melawan Kroasia yang menurut analisa saya kemungkinan Kroasia saat ini tidak sekuat Kroasia di tahun 2018 lalu Mhm. karena banyak anggota tim itu dari Kroasia sudah masuk fase usia-usia yang harusnya siap-siap untuk pensiun. Contohnya Luka Modric sudah 37 tahun masih bermain. Kemudian ada Ivan Perisic yang udah 33 tahun, Dejan Lovren juga segitu. Ada Mateo Kovacic yang semua rata-rata di usia-usia yang sebetulnya bukan usia emas lagi. Mhm. Ya, tapi ternyata pertandingan-pertandingan yang kalau kita lihat dari dua pertandingan ini ternyata Jepang akhirnya mungkin dengan begitu banyak ekspektasi yang begitu tinggi dari publik Asia khususnya, bukan cuma Jepang, karena tersendiri ya. Padahal kalau kita lihat grafik permainan Jepang, ini sudah mulai kelihatan meningkat. Terutama di pertandingan terakhir mereka kan bisa mengalahkan Spanyol dan itu sebuah pencapaian yang bagus ya. Karena di fase grup sendiri, grup yang dihuni oleh Jepang ini boleh dibilang grup yang sangat-sangat berat. Karena di situ ada Jerman, ada Spanyol, dan ada lagi satu dari Costa Rica. Walaupun akhirnya dua tim yang apa boleh dibilang punya predikat juara dunia ini bisa diatasi Jepang, itu kan sebuah sinyal ya bahwa Asia ini bukan lagi tim yang bisa disepelekan gitu loh bro. Apalagi juga kita kalau kita melihat pada pencapaian tim-tim Asia lain ya di sampai keluar dari fase grup dari enam tim katakanlah delegasi Asia ya di Piala Dunia ini kan enam. Itu kan eh, average ya probabilitasnya 50% bisa keluar dari fase grup. Ini sebuah pencapaian yang sangat bagus sebetulnya. Kalau kita lakukan evaluasi ya. Mhm. Kita lihat bagaimana Australia juga bisa keluar dari fase grup. Berikut juga Korea dengan cara-cara yang sebetulnya juga Jepang sama Korea ini caranya dramatis sekali gitu loh. Mhm. Tapi untuk tiga tim yang lain kecuali Qatar itu juga sebetulnya nggak jelek gitu loh. Malah saya lihat ini adalah apa ya sinyal bahwa kebangkitan ada sinyal kebangkitan sepak bola Asia. Ya. Terlihat Iran bisa mengalahkan Wales. Bahkan dia juga apa di grup itu kan jadi seru karena Iran sendiri juga bisa menghasilkan poin sempurna dari satu pertandingan gitu loh. Walaupun Mhm. cuma dari satu pertandingan. Begitupun juga dengan Arab Saudi. Di pertandingan pertama dia bisa mengalahkan calon juara dunia dan negara yang pernah jadi juara dunia yaitu Mhm. Argentina gitu loh. Nah, kecuali Qatar memang ini ada juga menciptakan sejarah baru juga buat buat tuan rumah ya. Karena baru pertama kali tuan rumah dalam tiga pertandingan di grup itu kalah gitu loh. Jadi memang selain dari Qatar terlihat bahwa ada lima wakil-wakil Asia
yang sepertinya memberikan indikasi bahwa ada perubahan kualitas dari sepak bola Asia yang mulai level sama lah dengan Afrika atau bahkan dengan Eropa dan Amerika Latin. Ya, Bahkan kalau rujukannya dengan Afrika, mungkin Afrika agak sekarang ini agak sedikit di bawah Asia gitu loh, Bro. ya. Oke, berarti memang kan Hmm. Asia tiga kalah semua ya fase di laga pertama fase gugur. Kemudian Betul. Afrika dua meloloskan dua tapi satunya sudah gugur. Tinggal satu lagi karena memang belum menyelesaikan laganya yang laga pertamanya di babak gugur ini. Kemudian Ya, eh, Amerika Utara ya itu juga habis ya iya, cuman mengirimkan habis. satu wakil dan kemudian juga habis. Ya, eh Amerika Selatan, Latin, ya mungkin iya, Argentina sudah lolos, Brasil sudah lolos, dua ya, iya. mereka Betul. mengirim dua dan dua-duanya malah lolos ya. Ya ini memang Betul. keren ini betulnya yang Amerika Selatan. Afrika, Eropa berarti sisanya kan sudah, Betul. lagi-lagi Ya, Eropa yang menguasai. iya kan karena pusat dari pergerakan dinamika sepak bola dunia itu kan terpusatnya di Eropa. Mhm, Apa begitu riuhnya transfer-transfer antar pemain dari berbagai benua yang kiblatnya tentu adalah Eropa. Karena selain di situ juga banyak pemain-pemain berkualitas, pemain berkualitas ini kan bisa hadir karena kompetisi yang bagus, mhm. kompetisi yang bisa menjanjikan dari segi finansial, dari segi apa harapan apa kemudian keberlangsungan liga yang juga sangat ini ya teratur itu juga kan menjadi rujukan, menjadi alasan mereka banyak negara pemain-pemain dari Amerika Latin, Afrika atau Asia yang mencoba peruntungannya di Eropa gitu, Bro. Ya, pelatih juga banyak jadinya kan Betul, pelatih-pelatih pelatih top pun justru juga ada di sana. betul betul. Ya, Jadi ya, memang ya beginilah kan kondisinya. Artinya Eropa masih sampai dengan fase gugur ya, fase 16 besar. Rasanya Eropa lah yang paling bisa menguasai dalam hal ini. Walaupun hmm, untuk menjadi juara belum tentu gitu loh, Bro. oke, karena dua wakil Amerika Selatan masih ada di situ. Betul. Ya, ya sudah gitu, tinggal nunggu satu Mhm. sisa Afrika ini bisa nggak? Kalau enggak kan berarti Piala Dunia di bagian di laga-laga akhir ini cuma dikuasai Eropa sama Amerika Selatan. Tinggal satu lagi Afrika Iya. masih berhasil nggak kira-kira ke sana? Nah, gini, kalau kita kan sudah melihat ya pertandingan di babak 16 besar dan Hmm, beberapa sudah selesai pertandingan tersebut. hmm, Nah, jadi yang terlihat malah nanti Belanda itu akan ketemu dengan Argentina hmm, dan Kroasia akan ketemu dengan Brazil. hmm. Inggris ketemu dengan Prancis, tinggal Portugal nih. Portugal juga kan belum menyelesaikan pertandingannya ya. Ya belum. Yang Portugal dan Spanyol. Ya, Spanyol ketemu dengan Maroko. Dengan Maroko. Portugal ketemu dengan Swiss gitu loh, Bro. Ya, ya itu. Sisa sisa non Eropanya kan tinggal satu Maroko doang. Non Eropa dan Amerika Latin ya. Iya kan? Cuma di situ. Ya. Betul. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai Piala Dunia yang kita bersedih sih sebenarnya. Saya sih yang bersedih sebenarnya. Hmm. Nggak ada wakil Asianya lagi di sisa laga-laga Piala Dunia ini. Menurut sobat sendiri, kira-kira kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Nanya, kamu nanya. Ya pokoknya silakan tulis di kolom komentar apa komentar Anda tentang eh, sepak bola Asia di Piala Dunia kali ini. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you, Bro.